Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, semoga semuanya baik-baik saja ya. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita semua terlindungi ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana menentukan sebuah debit air. Dan pada video kali ini atau pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang menentukan volume air. Nah, kita akan membahas materi itu hari ini, dan tolong disiapkan alat tulisnya. Dan selagi kalian menyiapkan, Bu Ata akan menampilkan materi kita hari ini. Nah, menentukan volume. Silahkan kalian tulis terlebih dahulu judulnya, 2. Menentukan volume. Nah, silahkan disalin terlebih dahulu. Kita akan lanjut di slide kedua, ada pengertian dari volume. Apa itu volume? Volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu benda. Nah, benda yang dimaksud bisa benda yang beraturan, bisa juga benda yang tidak beraturan. Maksudnya gimana tuh, Bu? Nah, kalian lihat, benda beraturan itu seperti halnya adalah gelas ukur. Ini gelas ukur yang biasanya mungkin kalian atau orang di sekitar kalian gunakan untuk mengukur banyaknya air. Kalau misalnya kalian ingin membuat adonan tertentu, misalnya air yang dibutuhkan adalah 100 liter. Nah, maka menggunakan gelas ukur atau mungkin 100 ml, maaf. Kemudian ada juga benda beraturan lainnya itu adalah bak mandi. Bak mandi yang terdapat dalam gambar ini berbentuknya kurang lebih kubus ya, kubus tanpa tutup. Nah, ini dimaksud dengan benda beraturan. Kemudian ada gelas ukur lab kimia nih, juga ada yang bentuknya tabung. Kemudian apa yang benda tidak beraturan adalah genangan air yang kalian temukan di jalan. Apakah itu misalnya setelah hujan kan biasanya terdapat genangan air, itu juga terdapat volume, namun dia tidak terdapat pada benda yang beraturan karena dia ada di jalanan. Nah, ini adalah contoh volume di sekitar kalian. Nanti kalian akan bisa bedakan ya. Kemudian di slide berikutnya ada rumus untuk menentukan sebuah volume. Pada pertemuan sebelumnya, untuk materi debit, sama seperti materi kecepatan dan skala ya, kita tetap menggunakan segitiga rumusnya. Kali ini segitiga debit, kalian bisa lihat di sebelah kiri ada huruf D sebagai judul, debit. Kemarin kecepatan pun juga huruf K-nya di sini ya. Dan di atas ada V sebagai volume dan W sebagai waktu. Kalau misalnya kita mau menentukan sebuah volume suatu benda, kita bisa tutup huruf V-nya, dan kemudian apa yang terlihat? Hanya huruf D dan juga W yang dibatasi dengan garis vertikal, di mana artinya adalah dikali. Betul. Berarti kalau kita mau menentukan sebuah volume adalah V sama dengan debit dikali waktu. Seperti itu. Rumusnya mudah ya. Jadi tidak perlu kalian kesulitan menghafal, cukup kalian pahami segitiga debit ini, maka kalian pun juga akan mudah menentukan rumus dari tiap-tiap materinya. Silakan ini kalian salin terlebih dahulu di buku catatan kalian. Kita lanjut, slide berikutnya, Bu Ata akan mereview kembali satuan volume. Tidak akan bosan Bu Ata mereview satuan volume agar kalian selalu ingat tentang satuan volume ini. Nah, satuan volume.
Di video sebelumnya, Bu Ata sudah sampaikan bahwa satuan volume itu ada dua macam. Ada yang menggunakan kubik, dan juga ada yang menggunakan liter. Seperti yang di sebelah kiri, ada satuan kubiknya. Sama seperti satuan luas, kilometer sampai milimeter, tapi ada tambahan kubik, di mana setiap kalian turun itu dikali 1000, dan kalau kalian naik dibagi 1000. Sedangkan yang di sebelah kanan ada satuan volume yang menggunakan liter. Dari kiloliter, hektoliter, dekaliter, sampai mililiter. Julukannya masih tetap sama. Kucing hitam dalam mobil Desi cantik mondar-mandir. Tapi kalau untuk liter, di mana meternya ini kita jadikan liter. Nah, ada garis kuning yang menghubung. Ini adalah meter kubik, satu nilai dengan kiloliter, di mana 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. Dan desimeter kubik itu senilai dengan liter. Jadi apabila misalnya 10 desimeter kubik itu sama dengan 10 liter. Dan kemudian sentimeter kubik memiliki dua nama lain, yaitu mililiter dan juga cc. Nah, cc ini biasanya sering digunakan kalau untuk menentukan obat kah, atau mungkin volume air lainnya. Kalau mililiter itu biasanya kalau kita mau menggunakan satuan volume yang paling kecil. Ini satuan volume yang harus kamu pahami agar bisa mengerjakan atau menentukan soal-soal dari debit. Kita lanjut ke slide berikutnya adalah contoh soal. Ya. Contoh soalnya, ada dua contoh soal yang akan Bu Ata tampilkan ke kalian. Ya. Contoh soal yang pertama. Bu Ata akan bacakan soalnya, yaitu sebuah minyak ditampung dalam sebuah tangki. Waktu yang diperlukan untuk menguras tangki adalah 2 menit. Jika debit minyak yang keluar adalah 3 desimeter kubik per detik, maka berapa literkah volumenya? Ada yang bisa kita garis bawahi, yaitu di sini adalah 2 menit. 2 menit sebagai apa, Nak? Sebagai waktu. Dan kemudian ada juga 3 desimeter kubik per detik. Dia diketahui sebagai debit, betul. Di sini sudah Bu Ata salin, debit atau D sama dengan 3 desimeter kubik per detik, dan W atau waktu sama dengan 2 menit. Yang ditanya, berapa liter? Nah, sebelum kita jawab, kalian lihat dulu yang Bu Ata tunjuk pada pointer, desimeter kubik itu sebagai satuan volumenya. Dan satuan waktunya yang mana? Yang detik dan juga menit. Ada perbedaan dari masing-masing satuannya. Yang satu detik, yang satu juga menit. Artinya kita harus menyamakan terlebih dahulu satuannya. Ya. Mana satuan yang harus kita ubah? Yaitu yang 2 menit. Kita akan ubah ke satuan detik. Ya. Kita tulis di sebelahnya 2 menit dalam kurung. Kalau misalnya menit ke detik itu dikali 60 atau dibagi 60 adalah dikali 60. Sama dengan 2 kali 6 dulu. Oh, 12 ditambahkan 0. Maka menjadi 120 detik. Sudah sama satuannya, kita bisa lanjut. Volume sama dengan debit dikali waktu. Debitnya berapa, Nak? 3 desimeter kubik per detik. Kenapa, Bu? Kok kita tulis satuannya seperti ini? Agar bisa kita sederhanakan. Dikalikan dengan waktu. Waktunya adalah 120 detik. Nah, makanya kenapa 2 menit kita ubah ke detik, agar satuannya bisa kita sederhanakan seperti ini. Nah,
Maka yang tersisa satuan desimeter kubik. Inilah yang akan menjadi satuan si volume. Tapi yang diminta kan sama soal liter buata. Nah, nanti kita akan bahas. Kita selesaikan dulu. Sama dengan 3 desimeter kubik dikali 120 atau 3 dikali 12 terlebih dahulu. Sama dengan berapa? 12 dikali 3. Sama dengan 6 dan 3. Oh, 36 buata. Tulis 36. Tambahin nolnya. Menjadi 360 desimeter kubik. Desimeter kubik dalam satuan volume, kalian bisa lihat di sini. Desimeter kubik, ya, yang buat tunjuk, dia memiliki nilai yang sama dengan apa? Dengan liter. Berarti kalau misalkan jawaban yang kita temukan adalah 360 desimeter kubik, itu setara dengan 360 liter. Nah, ini untuk jawaban contoh soal 1. Seperti ini. Kamu menyamakan terlebih dahulu satuannya. Di dalam contoh soal 1 yang harus kita samakan adalah satuan waktunya, di mana terdapat perbedaan menit dengan detik. Nah, yang kamu ubah itu mengikuti debitnya. Kenapa? Agar kita bisa menyederhanakan satuannya seperti ini, ya. Dicoret detik sama detiknya, dan akhirnya kemudian kita menemukan satuan volumenya adalah 3 desimeter kubik. Apabila kalau misalnya yang diminta adalah mililiter, maka desimeter kubik ini bisa kita ubah ke dalam mililiter atau misalnya sentimeter kubik yang diminta. Seperti itu. Jadi kita temukan dulu jawabannya, baru kita ubah satuan volumenya. Itu untuk pembahasan contoh soal 1. Silakan disalin ke dalam buku catatan kalian. Buat berikan waktu 3 menit ya. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Debit air yang mengalir dalam keran adalah 50 cm kubik per detik setiap 25 menit. Berapa literkah volumenya? Nah, debit sama dengan 50 cm kubik per detik. Itu diketahui dalam soal yang buat garis bawah ini. Kemudian ada W sama dengan 25 menit. Seperti yang buat garis bawahi, 25 menit. Yang ditanya berapa literkah volumenya? Satuan liter. Sedangkan dalam soal yang diketahui adalah satuan waktunya, satuan volumenya maaf, sentimeter kubik. Kemudian satuan waktunya pun juga berbeda buat detik dengan menit. Artinya di sini semuanya kita perlu ubah satuan masing-masing. Sebelum itu buat tanya, liter memiliki nama lain adalah dalam satuan volume yang kilometer sampai milimeter, yaitu desimeter kubik. Kita jawab, volume sama dengan debit kali waktu. Nah, tulis dulu rumusnya. Kemudian dalam soal, mana satuan waktu yang harus kita ubah? Yaitu adalah 25 menit, diubah ke dalam detik. Menit ke detik dikali atau dibagi? Dikali. Kali berapa? Kali 60. Sama dengan 25 kali 60. Bu, kalau misalnya nolnya kita abaikan. 25 kali 6 aja boleh nggak? Boleh dong. 25 dikali 6. 5 kali 6 sama dengan 30. Disimpan di atas 3. 6 kali 2 ditambah 3. Sama dengan 15. Pinter. Oh, berarti 150, Bu. Iya, 25 kali 6 150. Tapi ada 0 yang kamu sembunyikan tadi. Maka kembalikan. Menjadi 1500 detik. Seperti itu. Ya. Satuan waktunya sudah sama. Kita lanjut ke dalam rumus. Debit sama dengan 50 cm kubik per detik. Dan waktunya adalah yang sudah kita ubah, 1500 detik. Kemudian satuannya yang sama kita sederhanakan.
detik dengan detik. Maka nanti satuan volume yang kita gunakan adalah sentimeter kubik. Sentimeter kubik yang kita temukan akan kita ubah kemana? Ke desimeter kubik atau liter seperti yang diminta soal. Lanjut, 50 cm kubik dikali 1.500. Wah, angkanya banyak sekali. Tapi kita cukup kalikan angka yang hidupnya aja. Bisa 5 dikali 15. 5 dikali 15 atau 15 dikali 5 sama dengan 25. Disimpan di atas 2. 5 kali 1 tambah 2 sama dengan 7 atau 75. Kita tulis 75. 0 yang kita sembunyikan tadi atau yang kita tidak gunakan ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3 cm kubik. Nah, dikarenakan satuan yang diminta pada soal adalah liter, dan liter memiliki nama lain desimeter kubik, maka dari sentimeter kubik kita bisa ubah ke desimeter kubik. Kalian lihat pada tangga satuan volumenya, kalau misalnya dari sentimeter kubik, ini kita mau ubah ke desimeter, maka naik atau turun? Adalah naik. Kalau naik artinya dikali atau dibagi? Dibagi berapa? Dibagi 1.000. Kita tulis di sini 75.000 dibagi 1.000. Ada 0 yang bisa kita sederhanakan buat tak? Coret atas bawah. Tersisa 75 dibagi 1 sama dengan 75 desimeter kubik. Bukan lagi sentimeter kubik karena sudah kita bagikan dengan 1.000, maka berubah satuan menjadi desimeter kubik. Itulah jawaban untuk contoh soal nomor 2. Maka volume dalam contoh soal kedua adalah 75 desimeter kubik. Tapi kalau misalnya ternyata yang diminta bukan liter atau desimeter kubik, maka jawabannya pun selesai sampai di sini ya, Nak ya. 75.000 cm kubik. Silahkan kalian salin contoh soal kedua ini di buku catatan kalian. Bota berikan waktu 3 menit aja deh. Bagi yang sudah selesai menyalin contoh soal kedua, kita akan lanjut pada pembahasan soal yang kode soalnya adalah debit 2. Bisa kalian persiapkan dan simak pembahasan soal berikutnya.